Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita sekalian untuk sama-sama kita belajar, dan kita masih bersama surat Al-Ahzab. Ya. Surat Al-Ahzab yang terdiri dari 73 ayat, yang merupakan surat yang ke-33, dan dia surat Madaniyah. Telah kita ambil pada pertemuan yang lalu sampai ayat yang ke-29 ya. Kita mulai tahun minggu lalu pada ayat yang ke-26 yang berbicara tentang perang Bani Quraidah. Jadi setelah selesai perang Ahzab dan pasukan Ahzab yang bersekutu dari Quraisy dan juga Ghatafan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala tentaranya, berupa angin yang kencang menghancurkan tenda-tenda mereka, memasukkan juga ketakutan di hati-hati mereka. Kemudian mereka pulang. Ya. Dan ada Bani Quraidah yang tinggal di Madinah yang seharusnya mereka membantu Nabi, tapi ternyata malah berkhianat, memutus eh, perjanjian mereka dengan Nabi, yang akhirnya setelah selesai perang Ahzab, Rasulullah bersama para sahabat langsung menuju Bani Quraidah dan menggabung mereka sehingga mereka menyerah. Kemudian pada ayat yang ke-28 mulai berbicara tentang keutamaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan bahas bersama-sama pada ayat 29 atau ayat 30 sampai 34 insya Allah. Sebelumnya kita tilawah dulu ayat yang tiga ayat yang ke-30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya ayat yang ke-30 ya. Ya nisa an-nabi man ya'ti bikunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة
Innallaha kana latifan khabira. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke 28, memerintahkan kepada beliau untuk mengatakan kepada istri-istri beliau, ikut turid dan hayat tentunya, jika kalian itu menginginkan kehidupan dunia dan juga perhiasannya, udah silakan sini saya cerai. Kemudian saya kasih mut'ah. Wa usarrih kunna sarahan jamil. Tapi ketika kalian itu memilih Allah dan Rasulnya juga hari akhirat, maka Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang besar. Nah, itu ayat pilihan. Dan ternyata mereka memilih Allah dan Rasulnya. Radhiyallahu anhu. Kemudian pada ayat yang ke-30 ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada istri-istri Nabi, ya nisa an-Nabi. Wahai istri-istri Nabi, bayati bikunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dhifain. Siapa-siapa di antara kamu yang mengerjakan pekerjaan keji, dimaksud di sini adalah berzina yang nyata, maka apa? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan siksaan kepada mereka. Dua kali lipat. Dhifain. Wa kana dzalika wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini Allah mengingatkan bahwasanya istri-istri Nabi Muhammad SAW itu sangat spesial. Jadi bukan berarti ayat ini tuh mencela istri-istri Nabi SAW. Tidak. Justru menunjukkan bagaimana agungnya kehormatan beliau SAW. Kehormatan rumah tangga beliau. Keagungan istri-istri beliau. Jadi mereka adalah bukan orang-orang biasa pada umumnya. Bahkan di sini disebutkan jika. Dan ini tidak terjadi. Jika mereka melakukan perbuatan keji, mereka kata-kata kotor, bahkan berzina misalnya, maka azabnya bukan seperti orang biasa. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti bahwasanya istri-istri Nabi akan melakukan perbuatan keji tersebut, tetapi sekedar penekanan. Dan kini kita bisa jumpai pada banyak ayat di dalam Al-Quran, seperti di Quran surat Az-Zumar, misalnya ayat 65, ketika Allah mengatakan kepada Nabi, ya, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau Muhammad itu bersekutukan Allah, ya, melakukan kesyirikan, niscaya amalmu akan hapus. Ayat ini bukan berarti Nabi SAW akan terjatuh dalam perbuatan syirik. Bukan. Justru menyebutkan bahwa saja perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa jeleknya. Dan menyebutkan tentang pengagungan masalah tersebut yang bisa menghapus amalan-amalan seseorang. Kalau seandainya Nabi saja bisa terhapus amalannya, apatah lagi selain Nabi. Masih banyak contohnya. Misalnya di Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Seandainya pada langit dan bumi itu ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Ya. Dan bukanlah dimaksud di sini di dalam langit dan bumi itu ada, kemungkinan ada. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Az-Zukhruf ayat 81. Qul ikala lirrahmani walad fa'ad awwalul abid. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Kasih itu mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula menyembah anak itu. Ini tidak berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak dan Nabi akan menyembah. Tidak. Tapi ini pengagungan untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah menafikan daripada mempunyai anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad.
lam yalid wa lam yulad. Dan itu semua wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Ya. Dan demikian itu bukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk melipat gandakan adab bahkan menjadi berlipat-lipat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan zina. Kalau kepada istri-istri Nabi saja bisa seperti itu, maka kepada selain istri-istri Nabi, kepada istri-istri kaum mukminin, maka harus lebih menjaga untuk sisa tidak terjatuh dalam hal ini. Tetapi Allah sebutkan pada ayat setelahnya, kebalikan dari hal itu. Wa may yaqnut minkunna lillah wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan katsira. Dan barang siapa di antara kamu si Nabi yang tetap taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian wa ta'mal salihan, mengerjakan amal yang saleh, maka kami akan memberikan kepadanya pahala marratain. Ya. Dua kali lipat juga. Wa a'tadna laha rizqan katsira. Dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Jadi istri-istri Nabi Muhammad SAW bukan seperti orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Dan jika mereka berbuat kejian, maka adabnya dua kali lipat. Adapun jika mereka berbuat kebaikan, maka juga mereka mendapatkan pahala yang dua kali lipat. Dan mereka sangat pantas mendapatkan pahala eh, di akhirat. Karena mereka hidup menemani orang yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Menemani dalam kesusahan, kesengsaraan, dalam suka duka bersama Rasulullah SAW. Dan beliau tidak sendiri dan tidak pernah berlepas selama hidupnya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beliau berdakwah, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan beliau tidak pernah beristirahat dalam berdakwah. Bahkan setelah sampai ke Madinah beliau mulai berjihad. Tidak cuma dengan kata-kata, maka dengan jiwa dan raga, dengan harta. Bagaimana kita lihat beliau diganggu, beliau diusir, beliau dihina oleh orang-orang kafir, mendapatkan banyak musibah. Bahkan eh, beliau diracun oleh wanita Yahudi pada saat di Khaybar. Tentunya hal ini membuat sesuatu yang tidak mudah bagi istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menabari Nabi yang notabene dimusuhi oleh orang-orang yang tidak eh, berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, atas mereka mendapatkan pahala dua kali lipat. Bahkan wa'atadna laha rizqan karimah. Dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Rezeki yang mulia bisa berarti rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak ada bandingan sama sekali apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia. Kemudian Allah lanjutkan, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadi bidan nisa. Kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lainnya. Ini taqaitunna jika kamu itu bertakwa. Fala takhda'na bil qawli fayatba'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawla ma'ruf. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Wa qulna qawla ma'ruf, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan ini adalah termasuk adab yang Allah ajarkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi ini menunjukkan kemuliaan yang mereka miliki. Bahwasanya mereka itu lastunna ka ahdi minan nisa ini taqaitu. Mereka itu tidak seperti perempuan-perempuan lain jika mereka itu bertakwa. Istri-istri Nabi Muhammad SAW tidak seperti wanita yang lainnya. Mereka memiliki keutamaan, keistimewaan. Di antaranya adalah yang disebut dalam ayat ini, yaitu pahala yang dilipat gandakan.
Mereka menemani Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Mereka tidak boleh dinikahi karena mereka umul mukminin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka menemani Nabi SAW menjadi istri Nabi di surganya. Dan pahala itu mereka dapatkan jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, fala takhdha'na bil qaul. Janganlah kamu itu tunduk, lemah lembutkan suara dalam berbicara. Fayatma alladzi fi qalbihi marad. Sehingga makin nafsu orang-orang yang di hatinya itu ada penyakit. Dan ini sebuah kesempurnaan, ketakwaan bagi istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah mereka itu merendahkan suara di hadapan kaum laki-laki. Dan ini merupakan adab bagi istri Nabi dan bagi istri kaum mukminin pada umumnya. Agar apa? Agar mereka itu tidak berkata-kata yang mendayu-dayu, berkata-kata yang membuat fitnah bagi lelaki yang mendengarnya. Tapi hendaknya berbicara dan bicara yang biasa, bicara yang sewajarnya. Qaula ma'rufa wa qul qaula ma'rufa. Ucapkan perkataan yang baik. Bukannya maksudnya dengan berbisik-bisik dan tidak dengan suara keras, bukan, tapi maksudnya berkata yang baik ya. Qaula ma'rufa, berkata yang sewajarnya, yang tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang mendengarnya. Suara yang pantas untuk berbicara kepada laki-laki apalagi yang ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Karena apa? Tidak semua orang itu memiliki hati yang bersih. Dan berapa banyak di dalam hati laki-laki itu ada penyakit. Apatah lagi, ini di zaman dahulu ya, zaman Nabi SAW. Sudah disuruh seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Mungkin dia orang yang baik, tetapi mungkin terpengaruh dengan tontonan, dengan lingkungan, dengan hal-hal yang bisa mengotori hati. Ya. Dan ini bisa saja ketika seorang wanita berbicara dengan perkataan yang agak mendayu-dayu, perkataan yang lemah lembut, yang tidak sewajarnya, bisa menarik hati seorang laki-laki yang pada saat itu hatinya sedang sedang kotor, sedang tidak bertakwa kepada Allah SWT, atau ibadah sedang sedang turun. Karenanya hendaklah ini diperhatikan. Subhanallah, ini adab. Bukan saya berbicara ataupun ulama yang berbicara, tapi langsung Al-Quran yang berbicara kepada istri Nabi dan masuk di dalamnya istri-istri kaum kaum muslimin. Karenanya ada yang menyebutkan bahwasanya suara wanita itu bukan aurat jika diucapkan dengan sewajarnya, tidak mendayu-dayu, tidak menarik atau perkataan yang yang tidak wajar ya. Ini bukanlah aurat. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya suara wanita itu aurat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab yang lain yang Allah ajarkan kepada istri-istri Nabi, wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kamu itu tetap di rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu itu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Wa aqimnas shalah, dirikanlah salat. Wa atidaz zakah, keluarkan, tunaikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah itu bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlu bait, dan membersihkan kamu dengan yang sebersih-bersihnya. Kalau kita lihat dari sisi bahasa ya, lafaz qarn di sini, wa qarna fi buyutikunna, ini lebih dekat kepada lafaz ibu qaidah, menetap. Menetap di mana? Menetap di rumah rumah mereka. Jadi waqarna bisa kita artikan eh, qarra yaqirru, iqrarna, menetap. Menetap dengan tenang, atau bisa kita artikan dengan betah, ya, betah di rumah. Tahir Ibnu Ashur
rahimahullah berkata, faqararuhunna fi buyutihinna ibadah. Subhanallah. Menetapnya para wanita di rumah-rumah mereka adalah ibadah. Jadi subhanallah, sebenarnya sangat menakjubkan ya ayat-ayat ini nih, untuk seorang wanita itu sebuah kabar gembira sebenarnya. Sebutkan bahwasanya jika kaum wanita itu menetap dan betah di rumahnya, Allah catat sebagai ibadah. Laki-laki pada umumnya ya dia beribadahnya keluar. Dia harus datang ke masjid, untuk sholat berjamaah, atau beribadah dengan mencari nafkah, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang di luar rumah. Adapun bagi wanita, ibadah mereka di rumah mereka. Diamnya mereka, pengaturan mereka di rumah, menjaga anak-anak itu sebuah ibadah. Dan Allah langsung sebutkan di sini, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu itu tetap di rumah. Jadi perintah kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW untuk menetap di rumah mereka. Dan masuk di dalamnya istri-istri, atau para wanita muslimah pada umumnya. Jadi setiap muslimah jangan pernah berpikir bahwasanya ketika mereka menetap di rumah ya, itu menunjukkan keterbelakangan, kurang pergaulan, eh, atau kata-kata yang lain yang sinis yang ditujukan kepada orang-orang yang menjaga dirinya dengan mereka diam di rumah. Dan sebenarnya sebuah kemajuan itu bermula dari seorang ibu yang berada di rumah. Mereka lah yang menyusun strategi untuk anak-anaknya untuk menjadi orang-orang hebat. Tidaklah ada seorang yang hebat kecuali dia ada ibu yang hebat. Tidaklah ada seorang yang hebat kecuali di belakang ada istri yang hebat. Karena kalau sudah istri itu keluar, kacau. Kehidupan kacau. Apatah lagi eh, melakukan hal-hal yang tidak positif, ya. Yang tidak perlu. Nongkrong-nongkrong dan segala macamnya. Sehingga apa? Apa-apa yang di rumahnya itu terbengkalai. Ada area yang tidak terjaga. Kemudian rumahnya berantakan. Dan segala macamnya yang membuat eh, kehidupan keluarga itu kacau. Dan ini sangat dipahami sekali oleh para musuh-musuh Islam. Sehingga apa? Mereka itu semangat sekali untuk menyemangati, bahkan mengatakan dengan kata-kata yang sinis, kata-kata yang terbelakang, kata-kata yang intinya merendahkan wanita yang berada di rumah untuk menyusun strategi menjaga anak-anak, untuk mengajari anak-anaknya adab, sopan santun dan segala macam. Itu perbuatan apa itu apa namanya, perbuatan yang luar biasa itu. Amal yang luar biasa seorang wanita. Nah, ini yang hendak dihajar oleh orang-orang yang menginginkan wanita itu keluar. Ya. Bisa dilihat oleh siapa saja. Bahkan tidak menggunakan hijab. Ya. Sehingga yang memakai hijab juga diserang. Kolot. Dan kata-kata yang lain lah yang sering kita dengar. Ya. Tetapi jika perlu untuk keluar dalam hal-hal yang diperlukan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya. Misalnya untuk berbakti kepada orang tuanya. Misalnya dia sudah tinggal di rumah sendiri, dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Tidak mengapa membantu urusan suami atau anak-anak yang di luar diperbolehkan. Namun sewajarnya. Tapi kalau tidak diperlukan, tidak ada keperluan sama sekali, apatah lagi nongkrong di kafe, nongkrong di mall-mall dan segala macam, maka menetapnya seorang wanita di rumah bukan menetap dalam arti tidak melakukan apa-apa ya. Dia banyak pekerjaan itu di rumah. Dan kita merasakan sekali, pekerjaan rumah itu gak ada selesainya. Gak ada selesai. Kalau seorang laki-laki kerja di kantor, ada waktunya. Masuk jam 8, keluar jam 4, keluar udah. Tapi di rumah itu gak ada selesai. Gak ada selesai. Makanya ini adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada setiap wanita muslimah, dan perlu poin penting. Kerjaan ini, diamnya kau di rumah, wahai para wanita, niatkan. Dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan dia tadi mengubah kebiasaan menjadi ibadah. Nah, ini eh, apa namanya? Kunci yang perlu kita pegang, kita niatkan amalan-amalan biasa kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai pahala insya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya qarn itu ikrir dah berasal dari qurrata ain, penyejuk mata. Jadi ya, disuruh menjadikan rumah rumah kalian sebagai penyejuk diri kalian. Sehingga apa? Sehingga membuat orang menjadi betah, menjadi tentram, menjadi nyaman tinggal di rumah. Apapun itu, maka hendaklah seorang wanita itu berusaha membuat rumahnya menjadi surganya. Surga bagi siapa saja yang berada di dalam, baik suami ataupun anak-anak. Ya. Jadi siapkan kondisi rumah itu sebagai eh, ibadah dalam konteks yang luas ya, bukan ibadah mahdoh saja, tapi ibadah-ibadah yang lain ketika dilihatkan kebiasaan-kebiasaan dilihatkan, maka dia menjadi ibadah si Allah Subhanahu Wa Taala. Menyiapkan anak-anak mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menetapnya seorang wanita di dalam rumah ini bukan bentuk terbelakangkan. Bahkan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban sebagai ibu rumah tangga ini suatu yang mulia di agama kita. Udah, jangan dengarkan yang mengatakan keterbelakangan, gaptek dan segala macamnya. Ini ibadah. Al-Quran yang mengajarkan seorang wanita untuk diam di rumahnya untuk menjadi ibu rumah tangga yang menenteramkan suami dan anak-anaknya. Dan ini madrasah yang luar biasa itu di rumah. Ketika rumah itu sudah bagus pendidikannya, maka setelahnya lingkungan, kemudian negara, kemudian umat ini akan menjadi bagus. Itu madrasah yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus dan harus menjadi eh, apa namanya fokus kita bersama-sama. Kemudian Allah lanjutkan adab yang lain, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian itu berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahilah yang pertama. Ya, di sini disebutkan tabarruj. Apa itu tabarruj? Diambil dari burj, artinya adalah tampak atau terlihat. Sebagaimana di Quran surah An-Nisa ayat 78, aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu itu berada dalam benteng yang kokoh. Secara syar'i, tabarruj adalah idharul mar'ati mahasina dzatiha wa thiyabiha wa hulliha bi mar'a ar-rijal. Ya, wanita yang menampakkan keindahan dirinya, pakaiannya, perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jadi, di ayat ini tabarruj disadarkan kepada jahiliyah. Perbuatan jahiliyah, perbuatan yang penuh dengan kebodohan. Apa maksud jahiliyah di sini? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan jahiliyah itu bertingkat-tingkat. Dan tabarruj adalah tingkatan jahiliyah yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa jahiliyah itu, jahiliyatul ula, jahiliyah yang pertama adalah dari sisi waktu. Jadi tabarruj adalah jahiliyah yang dilakukan pada zaman pertama, zaman dahulu. Kemudian ulama berbeda pendapat. Apa yang maksud zaman dahulu itu? Ada yang mengatakan eh, zamannya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan zamannya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan zamannya Nabi Musa. Itu ya, bahwasanya eh, pada zaman tersebut para wanita yang ada itu mendapatkan keindahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang wanita untuk tabarruj. Tabarruj untuk laki-laki yang bukan mahramnya, tabarruj untuk laki-laki yang bukan suaminya. Karena apa? Karena memang tabarruj itu bertentangan dengan tujuan pernikahan. Ya pada asalnya wanita itu silakan bertabarruj untuk suaminya. Supaya apa? Supaya mereka merasa tentram, suami itu merasa tentram. Jangan malah bertabarruj untuk lelaki lelaki lain, untuk suami lain, suaminya orang-orang. Dan ini bisa membuat gelisah suami-suami yang lain, yang akibatnya menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari perselingkuhan ataupun naudzubillah dzalik, zina dan segala macam. Karena kalau kita lihat di ayat surat-surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan
taskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, untuk supaya kalian itu merasa kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya bentuk tabarruj itu umum, baik dari aurat tubuh yang ditampakkan atau baju yang tidak syar'i. Sehingga apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, sinfani min ahli nar, lam aruhuma. Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adzabil baqar yadribuna bihan nas. Ya, seorang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakan untuk memukul memukul orang. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mubilatun ba'ilat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi terlanjang, berjalan dengan lenggok-lenggok menarik perhatian. Ya, ru'us hudda kas dibatil bukhtil ba'ilah. Ngeri ini. La yadkhulul jannah. Ya, rambut mereka itu bagian pun unta. Katakan. Kemudian wanita-wanita tersebut tidak masuk surga. Ngeri sini, ngeri. Bahkan mengatakan wala yajidna riha. Bahkan tidak dapat mencium bau surga. Wa inna riha la yujadu bin basirati kada wa kada. Padahal bau surga itu dapat tercium dari eh, perjalanan yang begini dan begini. Para ulama menjelaskan tentang rambut mereka bagian pun unta. Ini eh, adalah cara ya untuk menarik perhatian pada zaman dahulu. Jadi cara menarik perhatian para wanita laki-laki itu banyak dilakukan oleh para wanita. Ya. Bahkan dengan pakaian syar'i pun, dengan pakaian syar'i, tetapi syar'i yang mencolok misalnya, atau dia memakai jilbab atau memakai cadar sekalipun, tapi dengan model yang menarik perhatian, menampakkan menutup wajahnya, tapi matanya dengan apa bersolek yang mengerikan. Pakai ada merah, ada hitam, dengan yang ya beriasnya dengan riasan yang tidak pantas, yang ditujukan untuk lelaki lain yang notabene mereka bukan mahram, bukan suaminya. Jadi dia menarik perhatian. Bisa jadi bukan saja kepada yang berpakaian tapi telanjang ya, yang pakai pakaian ketat ataupun pakaian pendek ya. Bahkan ada yang tidak pakaian sama sekali ya, hanya menutup bagian yang penting saja. Bahkan yang berjilbab pun kalau dia memakai pakaian jilbabnya itu menarik perhatian dengan model-model atau sesuatu yang menarik ya, atau mengundang hal-hal yang negatif, nah, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian memakai riasan wajah untuk selain suaminya. Jadi tabarut itu bertiga-tiga. Dimulai dari menampakkan aurat, tabarut dalam berpakaian, tabarut dalam riasan wajah, ya, yang seharusnya itu ditujukan untuk suaminya. Ya. Dan kita berharap ini tidak terjadi pada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan, ya, bahkan wanita bercadar yang memakai celak di matanya hingga menarik lawan jenisnya, itu juga termasuk dari tabarruj. Jadi, karena memang tabarruj ini bertentangan dengan tujuan pernikahan. Karena seharusnya di hal ini tabarruj ini dandan itu ditujukan untuk suaminya, bukan untuk selain suaminya. Sehingga menimbulkan fitnah. Dan ini kita dapati. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dalam dalam hal ini. Dan ini zaman sekarang berat ya, berat. Tapi mudah-mudahan dengan beratnya ini ketika kita laksanakan, kita mendapatkan pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan wa aqimnas shalah. Dirikanlah salat. Wa atidaz zakat. Tunaikanlah zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah. Taati Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala
Perintahkan istri-istri Nabi dan istri-istri kaum mukminin untuk mendirikan sholat, mendirikan zakat, mentaati dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala liyudhi innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlu bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Nah, kita akan melihat pada kesempatan kali ini tentang penafsiran ahlu sunnah dan syiah dalam hal ini. Dalam pengertian ahlu bait. Jadi ini penting kita ketahui sebagai pengetahuan. Maksudnya orang-orang syiah itu berpendapat bahwasanya ayat ini itu tidak berkaitan dengan istri-istri Rasulullah SAW. Sehingga istri Rasulullah bukan ahlul bait. Menurut mereka ahlul bait adalah yang ada di hadis kisah, hadis mereka dikait yang diriwayatkan oleh Aisyah. Adanya eh, hadis ini itu diriwayatkan oleh Aisyah. Yang notabene dia istri Rasulullah SAW, tapi dikeluarkan dari ahli bait oleh para Syiah. Ketika kharaja Nabi SAW ghadatan walaihi mirtun murahhal. Nabi keluar suatu pagi, beliau memakai sebilah kain yang bergambar pelana unta bin sya'rin aswad, ya. Terbuat dari bulu rambut hewan yang berwarna hitam. Kemudian Fajar al-Hasan ibnu Ali fa'adkhalahu. Kemudian datang Hasan bin Ali, kemudian Nabi masukkannya di kain tersebut. Tsumma ja'a al-Husain fadakhala ma'ahu. Kemudian Husain datang, masukkan bersamanya, bersama Hasan. Tsumma ja'at Fatimah, anak perempuannya, datang Fatimah. Fa'adkhalah, kemudian dimasukkan juga. Tsumma ja'a Ali, kemudian datang Ali, ya, penantunya. Fa'adkhalahu, kemudian dimasukkan ke pakaian tadi. Kemudian berkata dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira." Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlu bait, dan mensucikan kalian dengan sesucinya. Jadi berdasarkan di sini mereka menganggap ahlul bait itu jumlahnya 5 orang. Uh, Yaitu Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Mereka menganggap istri-istri Rasulullah itu tidak masuk dengan ahlul bait. Padahal seperti saya katakan tadi, hadis kisah ini itu diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah, yang mereka anggap Aisyah itu berzina dan tuduh-tuduhan lain, ya, dan tuduhan yang yang keji sekali, yang tidak berdalil. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan bahwa istri Rasulullah adalah orang yang pertama masuk dalam ahli bait, ya. Karena konteks kategori konteks ayat ini itu berbicara tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Syiah tidak menganggap istri Rasulullah sebagai ahlu bait. Sehingga apa, mereka itu sangat benci kepada istri Rasulullah SAW. Ya. Dan di antara bukti-buktinya adalah mereka mengatakan bahwasanya pada ayat takhir, ya, ayat tentang apa namanya yang kita baca tadi sebelumnya, ini untuk memilih antara Allah dan Rasulnya dengan perhiasan dunia, ini disebabkan karena perkataan Zainab bin Jahsh, yaitu ayat ya ayuhan nabi qul li azwajika in kunta turidul hayatad dunya wa zinataha fata'ala umattikuna wasarifuna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, jika kalian bagikan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepada kalian mut'ah, dan aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Yang mana pada saat itu konteks asbabun nuzul, istri Nabi Muhammad itu meminta tambahan nafkah kepada Rasulullah SAW yang notabene mendapatkan sedang mendapatkan ghanimah. Ya. Mungkin mereka melihat para sahabat memberikan harta tambahan kepada istri-istri mereka, sehingga mereka tergoda untuk memikirkan hal yang serupa. Namun Allah menegur dan mendidik mereka supaya menjadi wanita-wanita yang mulia. Bahkan Allah balas, ya, Allah beri ganjaran berupa ayat setelahnya nanti melarang Rasulullah untuk menikah setelah mereka memilih Allah dan Rasulnya. Ya. Wala yahillu laka nisa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak hal bagimu mengawini perempuan-perempuan sudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri yang lain setelah mereka memilih Allah dan Rasulnya. Bahkan meskipun kecantikan itu menarik hatimu, ya, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ya, ya, orang Syiah mengatakan bahwa ayat akhir ini turun kepada Zainab binti Jahsh. Mereka mengatakan bahwasanya jika Muhammad menceraikan kita, seolah-olah Zainab mengatakan seperti ini, tidak ada yang akan menikahi kita. Jadi mereka menuduh Zainab bin Jahsh mengatakan demikian di hadapan Rasulullah. Ya, kurang ajar. Seolah-olah.
apa batas ini ya? Nggak batas. Dan tidak ada satu riwayat yang mengatakan tentang hal ini yang sahih. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasyia telah berdusta. Bahkan Zainab bin Jahash adalah istri Rasulullah yang mulia. Maka Rasulullah mengatakan asra kunna lahaqan bi atwal kunna yadan. Di antara kalian yang lebih dulu bertemu denganku kelak setelah kamu meninggal yang paling panjang lekatnya. Qalat fakunna yatatawalna ayatuhunna atwalu kana. Ya, mereka pada Rasulullah mengukur tangan siapa yang paling panjang. Jadi Aisyah mengatakan fakanat atwalana yadan Zaidah. Yang paling panjang itu adalah Zainab. Karena apa? Li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Karena ia sering beramal soleh dan bersedekah dengan tangannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak benar bahwasanya eh, istilah Kita mau kepada apa namanya? Kepada ahli bait. Bahkan istri Nabi itu termasuk ahli bait Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan eh, Syiah di ayat di Quran surat At-Tahrim ayat 10 ketika Allah mengatakan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhi wa ra'ata lut kana tahta abdaini min ibadihi salihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allah syai'an wa qila tadkhula nar ba'da akhir. Allah Allah mengatakan Allah membuat istri Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua seorang hamba yang soleh. Lalu mereka berkhianat. Mereka menyebutkan bahwasanya berkhianat itu Aisyah dan Hafsah. Langsung ditafsirkan seperti itu. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut permisalan. Ini sebenarnya untuk Aisyah dan Hafsah. Bahkan mereka mengatakan keduanya telah kafir. Ya. Padahal kedua istri Nabi Muhammad dengan kedua wanita yang disebutkan di dalam ayat ini sangat berbeda. Jadi tafsiran yang tidak benar. Di dalam ayat ini disebutkan dua istri dan dua nabi. Nabi Lut dan Nabi Nuh. Sedangkan Aisyah dan Hafsah istrinya satu orang nabi yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tafsiran yang tidak benar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ahlul bait masuk di dalamnya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalil yang menunjukkan itu? Yang pertama, secara bahasa, ahlul rajul itu adalah istrinya. Ahlul seorang suami adalah istrinya. Secara uruf juga demikian. Ketika mengatakan ahluk, maka yang dimaksud adalah istrinya. Jadi Al-Quran disebutkan ahl, maksudnya adalah istri. Coba kita lihat. Pada surat Hud ayat 73, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Mereka itu berkata, apakah kamu merasa heran dengan ketaatan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatan dicurahkan atas kalian, wahai ahlu bait. Maksudnya Sarah di sini. Istri Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah. Dan juga di Quran surat Al-Qasas ayat 29. Falamma qada Musa al-ajal, falamma qada Musa al-ajal, wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara. Qala li ahli kuthu inni anastu nara. Ya, ketika Musa telah menjelaskan waktu yang ditentukan, dia berangkat dengan bi ahlihi, dengan keluarganya. Dilihatnya api di lereng gunung itu dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sehingga aku melihat api. Maksud ahli di sini adalah istri Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga di Quran Yusuf ayat 25, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyushada aw adabun alim. Apa pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serok dengan istri selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih. Yang maksud ahli di sini adalah istri, istrinya Al-Aziz. Jadi intinya bahwasanya ahlul Nabi, ahlul bait masuk di dalamnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liyudhiba akum risa ahlul bait wa yutahhirukum tadhira. Bermaksud menghilangkan dosa bagi kalian, wahai ahli bait. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala memuliakan keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan di dalamnya adalah istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Eh, ada batahan yang bagus sekali yang ditulis oleh Al-Alusi di dalam tafsirnya. Dan Al-Alusi ini adalah dia adalah Ahlul Bait, ya, keturunan dia Al-Husain yang tinggal di kota Irak. Dia mengatakan bahwa saya ayat ini itu tidak membahas tentang maksumnya Ahlul Bait. Maka dia berkata ketika ayat ini menjelaskan tentang disebutkan oleh orang-orang apa Syiah mengatakan ini adalah eh, menjelaskan tentang maksum disebut terhadap ada kata rijz ya wa yutahhirukum tadhira. Maka dalam ayat yang lain juga terdapat hal serupa. Ya. Walakin yuridu liyutahhirakum. Ya Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Jadi kata tadhir menunjukkan maksum. Kalau kita katakan maksum, maka para sahabat juga maksum berdasarkan ayat ayat ini. Di surat yang lain, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhibakum ridasy-syaitan. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan diri kalian gangguan-gangguan syaitan. Jadi yang benar ayat-ayat ini tidak menunjukkan kepada kemaksuman eh, di dalam hal ini Ali radhiyallahu anhu yang dikatakan oleh mereka. Ya. Karena ketika kita melihat itu menunjukkan kemaksuman, maka konsekuensi maksumnya juga para para sahabat. Kemudian kita masuk kepada ayat yang terakhir. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat Allah dan hikmah sudah Nabi, sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi banyak tafsirah berkenaan dengan wadkur di sini. Ada yang mengatakan ingatlah, bacalah, dan ada yang mengatakan sampaikanlah. Jadi mereka diperintahkan untuk mengingat, membaca atau menyampaikan apa yang Rasulullah ajarkan kepada mereka. Ya, ayatillah maksudnya Quran. Hikmah adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir ayat Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah itu eh, maha lembut lagi maha mengetahui. Adalah Allah membawa kebaikan kepada seorang hamba dan menghindari keburukan menghindari seorang dari keburukan tanpa ia sadar. Ya. Sebagaimana uh, latifnya Allah kepada Nabi Yusuf. Inna Rabbi latifun lima yasha. Kata Nabi Yusuf. Sehingga Rabbku itu lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Ya, yang mana Nabi Yusuf mendapatkan kenikmatan secara perlahan tanpa dia sadari. Dari mulai dibuang sumur, dijual sebagai budak, dituduh berzina, dipenjara sampai ia dijadikan bendahara Mesir. Ya. Begitu pula dalam surat Al-Ahzab ini. Allah memberikan kenikmatan kepada istri-istri Rasulullah SAW tanpa mereka sadari. Allah menjadikan mereka menikah dengan Rasulullah, orang yang paling mulia, sampai menemani sehingga akhir hayatnya. Dengan susah payah mereka hidup bersama Rasulullah. Dan semua ini merupakan kebaikan bagi mereka yang tidak didapatkan oleh wanita-wanita lain. Di antara kenikmatan yang mereka dapat hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kenikmatan mendengar langsung, ya, mendengar langsung bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu dibacakan di rumah-rumah mereka. Ya. Dan Allah menyuruh mereka mengingat hal itu, mengingat apa yang Allah telah berikan kepada mereka berupa kenikmatan. Ya. Tidak semua ya, rumah-rumah itu apa turun di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, turun di dalamnya Al-Qur'an, turun di dalamnya ada sudah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang lain kecuali oleh istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah latifnya Allah Subhanahu wa taala, lembutnya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memberikan kenikmatan kepada istri-istri beliau Shallallahu alaihi wasallam tanpa mereka sadar. Dan ini adalah nikmatan yang harus harus disyukuri. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah eh, beberapa ayat yang menunjukkan tentang kemuliaan daripada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan mereka pantas mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka eh, menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih memilih apa yang ada di sisi Allah dan di sisi Rasulnya dan hari hari akhirat daripada kehidupan dunia ini. Oleh karenanya kita juga menghormati eh, apa namanya menyanjung
ibu kita, Ummul Mukminin. Ya, dan tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Syiah dengan mengatakan mereka kafir, mereka berzina dan segala segala macamnya mengeluarkan mereka dari ahlul bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga istri-istri kita, eh, menjaga keluarga kita sekalian menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan dengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi dengan naungan Al-Qur'an dan menjadikan kita dikumpulkan dalam kebaikan di dunia, dan juga dikumpulkan dengan keluarga kita di akhirat di surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan juga ikhwas sekalian. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.